Kita bahas ujian nasional tahun 2012 dengan kode C61. Nah, di sini kita lihat bahwa soalnya adalah bentuk pertidaksamaan eksponen ya. Kita selesaikan. Di sini kita diberikan bentuk 5 pangkat 2x gitu ya, dikurangi 6 kali 5 pangkat x tambah 1 ditambah 125. Ini lebih dari 0. Oke, langkah yang kita lakukan dengan memanfaatkan si sifat eksponen ya, ini boleh kita buat bentuknya menjadi 5 pangkat x pangkat 2 ya, kurang 6 kali 5 pangkat x plus 1, ini boleh kita pecah menjadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1 ya, ditambah dengan 125 lebih dari 0. Oke, berikutnya ini kita tuliskan kembali 5 pangkat x pangkat 2. Oke, 6 kali 5 pangkat x kali 5 pangkat 1 nilainya 5. Berarti 6 dan 5 ini boleh kita kali ya. Berarti nilainya adalah negatif 6 kali 5 itu negatif 30 kali 5 pangkat x ditambah dengan 125 itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya setelah ini untuk memudahkan kita bisa melakukan dengan membuat pemisalan terhadap 5 pangkat x-nya gitu ya. Misalnya kita nyatakan sebagai suatu variabel p gitu. Jadi p-nya adalah 5 pangkat x gitu ya. Sehingga dengan pemisalan ini kita akan mendapatkan bahwa 5 pangkat x pangkat 2 itu boleh kita tulis menjadi p pangkat 2 kurang 30p gitu ya, ditambah 125 itu lebih dari 0. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memfaktorkan bentuk ini. Jadi kita mencari dua buah bilangan yang ketika dikali hasilnya A kali C gitu ya, atau 1 dikali 125 yaitu 125, dan ketika dijumlah hasilnya negatif 30 gitu ya. Oke, berarti faktor kita adalah P kurang 5 gitu ya, dikali dengan P kurang 25. Kenapa demikian sama-sama kurang? Karena di sini hasil kalinya adalah bilangan positif dan ketika dijumlah hasilnya negatif. Kita tinggal sesuaikan faktor dari 125 yang memenuhi kondisi ini. Ya, sehingga kita dapatkan si pembuat nolnya di sini, ya. Pembuat nolnya di sini adalah P kurang 5 sama dengan 0 atau si P kurang 25 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 5 atau P sama dengan 25. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Jadi karena ini adalah pertidaksamaan gitu ya, berarti kita akan uh, cari himpunan penyelesaiannya gitu ya menggunakan interval pada garis bilangan. Oke. Nah, di sini kita buat dulu. Nah, jadi di sini selang terbuka ya. Jadi di sini ada 5 di sebelah kiri, di sini adalah 25. Nah, selanjutnya kita boleh menguji titik-titik yang ada di daerah di sebelah kirinya 5, di antara 5 dan 25 gitu ya. Dengan di sebelah kanannya 25 gitu ya. Misalkan saja kita mengambil titik ujinya adalah 0 di area sebelah kirinya 5 gitu ya. Berarti misalnya kita ngambil x sama dengan 0, berarti 0 kita substitusi ke p ya, sorry, kan kita pakai p ya, p sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita substitusi di sini jadi p, kalau kita ganti dengan 0 ini kita dapatkan negatif ya. Di sini juga kita dapatkan negatif. Berarti negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif ya. Berarti di sini memberi tanda positif untuk daerah di sebelah kirinya 5 gitu ya. Dengan cara yang serupa kita akan mendapatkan juga bahwa di area sini adalah negatif, di sebelah kanannya 25 adalah positif. Sedemikian karena si pertidaksamaan kita ini tandanya lebih dari, berarti penyelesaiannya adalah ke sebelah kanannya 25 gitu ya, atau ke sebelah kirinya 5. Oke, jadi daerah penyelesaian kita yang ini atau nah, sedemikian berarti kita bisa menuliskan bahwa penyelesaiannya adalah, karena tadi misalnya si P ya, jadi P-nya itu kurang dari 5 gitu ya, atau P lebih dari 25 gitu ya. Jadi P-nya lebih dari 25. Nah, sekarang karena P-nya ini kita tadi adalah suatu pemisalan terhadap 5 pangkat X gitu ya. Berarti kita boleh kembalikan ini ya, jadinya 5 pangkat X gitu ya, kurang dari 5 atau 5 pangkat X lebih dari 25. Oke, ini boleh kita tuliskan 5 pangkat X-nya itu kurang dari 5 pangkat 1 ya. Kita tulis lagi. Ini 5 pangkat X-nya itu lebih dari 5 pangkat
2. Nah, kita ingat lagi untuk penyelesaian pertidaksamaan eksponen dengan basis yang lebih dari 1 gitu ya. Jadi di sini kan basisnya adalah 5 ya. Jadi si 5 ini lebih dari 1 ya. Nah, ini basisnya adalah 5 gitu ya. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan kita ini tandanya tidak berubah ya. Jadi X-nya itu tetap ya kurang dari 1 atau X-nya itu lebih dari 2 seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di jawaban coba kita lihat. Di sini ada begini, X kurang dari 5 atau X kurang dari 25. Nah, ini kalau kita tidak jeli untuk melihat, nah, kita tidak sadar bahwa si P kita adalah hasil suatu pemisalan tadi, bisa saja kita menjawab E, padahal jawaban yang sebenarnya itu adalah X kurang dari 1 gitu ya, atau X lebih dari 2. Jadi inilah jawaban yang sebenarnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke.